Alhamdulillah malam ini cukup banyak ya para wakil talkin yang hadir. Ada selalu trio kebanggaan kita, Romo Kiai Haji Mustafa Duri, Romo Kiai Haji Mahya Al-Bukhari, juga Ayahanda Kiai Haji Anang Asari. Juga alhamdulillah bersama kita Kakanda Dr. Kiai Haji Subhan Al-Sirboni dan Bapak Kiai Haji Hasan Bakri, dan juga ada Kakanda Kiai Haji Samsul Muafi, dan juga bersama kita Bapak Kiai Haji Lukmat Soleh Mukhtar dan Ayahanda Profesor Kiai Haji Raden Edi Sunario. Juga ada Bapak Kiai Haji Budiono dari Bunda Haya Sukmono bersama tim Manaqib Online Internasional yang kita cintai, yang bekerja luar biasa bersama Profesor Haji Priyatno, Ibu Sariwati Mena, Ibu Dwi Kartikawati, dan Mas David Watimena. Sari, Sari, Tadi Sari Tuksmono, Pak. Sari Bukan Sari. Sukmono. Aduh, maaf, Tuksmono. lupa terus. Ibu Sari Sukmono. Ikutin Bunda ya, Bunda Haya Sukmono. Eh, dan yang menjadi wasilah kita bersama berjumpa menjadi penggeret kita ya dalam manakib ini, ditarik menuju bangsa Abah semuanya. Kita ngikut aja di manakib ini. Juga yang berbahagia malam ini sebagai pemangku hajat Ibu Hajah Dedelia. Alhamdulillah tadi puisi dan tendangannya luar biasa. Boleh dong dan kali buat lagi Bu. Menarik sekali, kita semua ikut Belajar terharu. Pak Kiai. Selamat ulang tahun untuk Bunda, selamat ulang tahun untuk Moy, ya. Selamat tahun untuk ulang tahun semua jamaah Ikhwan Akhwat Manaqib Online Internasional. Juga para petugas Manaqib yang bekerja penuh cinta, penuh dedikasi, penuh hikmat. Alhamdulillah kita di ujung bulan Zulqa'dah. Ini sebenarnya rasanya bulan ini nggak habis dibahas ya, karena sangat kompleks, ada 8 huruf. Dan kedelapannya ini saling terkait satu sama lain. Nah, izinkan malam ini saya justru kembali, kalau, kalau tidak salah, kita membahas soal hijrah. Dan malam ini kita membahas sesuatu yang sungguhnya sangat mendasar dalam hijrah itu. Karena hijrah yang kita lakukan adalah hijrah batiniah, hijrah spiritual, hijrah eh, kolbu. Dan di dalam ini kita berpindah dari negeri yang dipenuhi oleh berbagai macam lahun. Kita ini tenggelam di dalam banyak lahun, dan lahun-lahun ini semakin merajalela gitu ya. Justru karena kemajuan yang dibuat oleh umat manusia lewat kemajuan ekonomi, kemajuan teknologi, dan macam-macam kemajuan organisasi ya. Kemarin ini ada satu insiden yang kelihatannya sangat sederhana saja, eh, soal cerdas cermat ya. Ada juri bilang kesalahan sedikit, kalau kita dulu mungkin sudah selesai ya, urusannya mungkin di situ. Tapi karena kita sekarang ini gemar dengan sosmed dan segala macam, jadi semua jadi komentator ya, punya istilahnya itu megapun ya, berbicara dengan sendiri, dengan caranya sendiri, apalagi senang ada gitu ya. Insiden yang sangat kecil, sepele, dan sebenarnya itu sangat remeh-temeh, itu menjadi kebisingan yang biasa gitu ya, dan menjadi sangat serius. Padahal itu ya nggak ada artinya sesungguhnya. Nah, inilah salah satu contoh lahun, apa namanya, peradaban kita sekarang. Pada saat yang sama ada hal-hal yang sesungguhnya sangat serius, tapi dibuat terjadi guyonan ya. Kita berulang-ulang di Jalan Pangarsa Abah mengenai sholatnya orang-orang di depan eh, Ka'bah yang ghaflah, yang tidak mengingat Allah, itu seperti sendagu, seperti siksaan ya, dan seperti asap. Terbalik-balik segala sesuatu ini.
Dan beberapa saat yang lalu juga sampai heboh kita mendengar setelah sekian puluh kalinya ada orang-orang yang sesungguhnya mestinya berperan menjaga marwah, menjaga marwah Allah dan Rasulnya, tetapi berbuat zolim, berbuat kerusakan di Pati, di Jombang, di Magelang, dan berbuat kezaliman melukai orang-orang lain. Nah, ini dunia lahun yang kita akan dalam hijrah kita ini. Nah, salah satu aspek yang mendasar, elemen yang mendasar dalam hijrah ini adalah zauk, rasa. Kita dilatih oleh bangsa Arab untuk menggunakan rasa. Setiap zikir, setiap amalia yang kita lakukan semua adalah berpusat kepada rasa yang ada di dalam kolbu ya. Dan sesungguhnya rasa ini sangat mendasar karena dia tidak bisa dijelaskan dengan bahasa, tidak dijelaskan dengan kata-kata ya. Rasa yang sifatnya zahir aja yang kita ucapkan, kita rasakan dengan lidah kita ya, kemampuan dengan lidah kita, misalnya rasa manis, rasa asam, rasa pedas, itu tidak bisa dideskripsikan dengan kata-kata ya. Kalau menggambarkan gimana rasanya bakso atau sepiring pecel begitu, sulit dideskripsikan ya. Mungkin kita bisa jelaskan ini agak kegiatan, ini agak asin, ini kepedasan gitu. Tapi bagaimana jelaskan asin, kemudian gurih itu tidak bisa. Karena itu ada di level pengalaman pencerapan indrawi di dalam lidah. Apalagi rasa batin, rasa ritual yang eh, dilatihkan, rasa damai, rasa tenang, rasa settle, rasa ya di dalam hati kita yang kita kembangkan, kita pertajam dengan amaliyah itu tidak bisa dideskripsikan. Nah, ini adalah sarana satunya kita menuju eh, Darussalam ya, kota negeri yang yaitu tujuan dari hijrah perjalanan kita. Ini kalau mungkin bisa diilustrasikan proses perjalanan kita dalam hijrah ini dari satu kondisi yang kita sesali akan banyak dosa yang kita lakukan, banyak kesalahan, atau dalam istilah nafsu itu nafsul lawamah, nafsu jiwa yang penuh penyesalan ya, menuju nafsu mutmainah, jiwa yang tenang. Nah, proses menuju tenangnya ini yang proses hijrah itu. Nah, di kanan ada naik turun, ada dinamika, dan selalu ada uh, tantangan. Nah, tantangan terbesar kita tentu saja dunia yang seperti saya sampaikan tadi, dunia yang tahun di mana kita saat ini jar untuk fokus kita mempertajam rasa cukup kita dengan zikir, dengan amalia. Namun pada saat yang sama juga sangat perlu untuk membentengi kita dari berbagai macam kepalsuan, berbagai macam kesementaraan, berbagai macam tipu muslihat yang uh, kita sadar atau tidak kadang-kadang kita masih terapkan, kita adopsi dalam kehidupan sehari-hari, sehingga ini menghalangi perjalanan kita ya, dan hati kita menjadi hijab yang kadang sulit kita kenali, kadang sulit kita atasi, meskipun kadang zikir kita banyak, amali kita banyak, tapi karena kita terlalu dekat, terlalu erat dengan dunia lahun ini, kita tidak sadar ada hijab yang melekat di mata batin kita, dan itu tidak bisa kita apa bersihkan ya, butuh ekstra effort untuk itu. Nah, dalam kitab Fadhlis Zuhur, Pengarsa Abah memberikan ilustrasi yang menarik, membedakan antara hati ya, rasa hati yang ingat, yang bersikir, dan rasa hati yang goflah, yang lupa.
yang ingat, yang berzikir ini selalu ada dalam keadaan cukup, dalam keadaan tenang, dalam keadaan tidak ada apa namanya keraguan-raguan, eh, la khaufun alaihim walahum yahjanun, ya, tidak ada rasa khawatir dan rasa takut. Itu yang ingat ya. Sementara yang ghafla ini penuh kegelisahan. Nah, kalau bisa saya bayangkan, yang ghafla ini sesungguhnya ya, yang banyak kita temui di dalam dunia kita sekarang, di mana eh, berbagai macam cara itu dimunculkan atau diciptakan oleh depan kita, kebudayaan kita untuk mencari kebahagiaan-kebahagiaan semu ya. Misalkan salah satu yang sangat dekat, sering kita eh, nikmati sehari-hari adalah hiburan, banyaknya hiburan dari musik, dari film, dari komedi, berbagai macam. Dan dari film-film itu, dari musik itu banyak sekali apa muatan-muatannya sebenarnya itu palsu ya, muatan-muatan fantasional. Misalkan kita nonton film superhero kan ya, yang diproduk oleh industri Hollywood misalkan. Segala kenikmatan yang ditonton itu semuanya berdasar pada palsuan, pada fantasi, pada apa namanya kepura-puraan ya, yang tentang kehebatan ya, tentang kedahsyatan kekuatan individu-individu tertentu yang membuat takjub. Padahal itu palsu. Dan lebih parahnya lagi, kita memuja-muja aktor-aktor yang terlibat dalam penciptaan kepalsuan itu ya, kita sebut sebagai bintang film, selebritis segala macam. Dan kita puja-puja, jadi ada fanbase begitu ya, yang luar biasa. Lah ini salah satu petunjuk sebegitu jauhnya ya peradaban kita itu terperosok bahkan oleh orang yang menipu kita tiap hari, membuat kita bahagia secara semu, itu kita puja-puja, kita dewa-dewakan ya. Kemudian ada banyak aspek, misalkan juga ini sebentar lagi bagi para pecinta sepak bola ada Piala Dunia. Ini juga sepak bola ini salah satu apa namanya kerajaan lahun yang luar biasa, besar sekali. Bahkan di negara kita ini PSSI ribut mengeluarkan uang ratusan miliar agar timnya bisa masuk lolos ke Piala Dunia ya. Kalau kita pikir-pikir, poinnya apa? Ketika kita PSSI lolos dunia, Piala Dunia, apakah kemudian kemiskinan bisa habis, hilang di negeri ini? Apakah korupsi bisa diberantas semuanya? Apakah keadilan, kriminalitas bisa hilang? Jawabannya tidak. Ya karena itu cuma fantasi aja. Contohnya Argentina kemarin ketika dia Piala Dunia, masyarakatnya banyak yang nggak bisa sekolah, pengangguran di mana-mana, kekerasan, kriminalitas. Piala Dunia tidak menciptakan kesejahteraan bagi rakyatnya, tapi hanya fantasi tentang kehebatan. Nah, sesungguhnya itu yang terjadi ya, itulah lahun. Dan peradaban kita itu diciptakan agar kita lupa dengan aspek-aspek yang mendasar tentang manusia itu sendiri. Nah, ini adalah contoh betapa hati yang ghaflah, hati yang lupa itu ketika dia berbuat, mencari kebahagiaan, mencari kesenangan, kepuasan dengan berbagai macam strategi, berbagai macam cara, berbagai macam sistem. Sebenarnya semuanya kemudian bersifat sementara, bersifat temporer dan sangat instan. Jadi segala sesuatu yang membahagiakan sekarang mungkin besok udah hilang. Kemudian masa mencari sesuatu lagi yang exciting, yang bikin yang bikin penasaran, yang viral gitu ya. Jadi mudah sekali dilupakan ya. Jadi ini tanda penyakit kronis hati kita sekarang itu sangat gampang lupa, nggak bisa menyerap segala sesuatu yang mendalam. Jadi sangat haus akan hal-hal yang sifatnya instan, yang semu seperti itu. Dan ini sebenarnya adalah cita rasa yang sifatnya zohiri ya. Kalau Bapak Ibu bayangkan, misalkan rasa manis secara zohir aja
itu ada batasnya. Kita minum misalkan teh manis atau sirup manis 1 gelas. Kemudian rasanya enak, kita pengen lagi gelas kedua. Itu sudah beda, sudah agak terlalu manis. Gelas kita tambah itu sudah menjadi terlalu manis. Kalau kebanyakan tiap hari kita teh, jadinya nanti kena diabetes ini seperti ibu saya misalkan. Jadi penyakit. Begitu juga kalau kita suka pedas ya. Satu hal, satu makan bakso, 1 mangkok pakai lombok satu, nanti tambah lagi satu. Semakin lama, semakin ditambah, rasa zohiria itu akan batasnya. Kalau dipaksakan, dia menjadi masalah, menjadi penyakit. Semuanya, termasuk harta benda, kekayaan yang kita punya ini. Sebenarnya juga misalnya kalau kita lihat, apakah para koruptor itu di negeri ini pelakunya orang-orang yang miskin, kurang harta? Tidak juga. Mereka yang berlebihan, berlimpah harta itulah yang justru semakin haus, semakin kekurangan dan menempuh cara-cara ilegal untuk menambahnya. Jadi inilah rasa gofla, rasa johir yang kalau diturutin sesungguhnya dia justru menciptakan penyakit, ada batasnya dan menciptakan berbagai macam persoalan ya. Misalkan kebutuhan akan aktivitas sehari-hari membuat kita butuh energi sehingga diciptakan teknologi yang menggunakan energi, misalkan teknologi motor kita gitu ya, kita pakai terus bensin kita, oli semuanya, dan bensin itu kan berasal dari minyak bumi yang tidak bisa diperbarui terus menerus ya, semakin banyak manusia. Dan kemarin kalau kita dulu pakai motor bebek itu cc-nya kecil cuma 80 cc itu cukup. Sekarang motornya gede-gede ya, paling enggak 150 cc. Akhirnya makin boros. Mobil juga seperti itu makin banyak. Dan itu berarti kita mengeruk kekayaan sumber daya alam bumi itu semakin banyak. Dan ini adalah salah satu mekanisme di mana rasa kepuasan yang zohiria itu tidak ada batasnya, tidak ada apa namanya, semakin merusak kalau diturutin ya. Nah, ini sangat berbeda dengan rasa batin yang dilatihkan kepada kita. Di dalam beberapa etika, rasa batin ini ada yang menyamakan dengan hati nurani atau suara hati yang kadang sifatnya itu rasional. Tetapi saya kira dan juga di dalam Toriko ini kita diajarkan ada banyak aspek dalam rasa batin itu yang tidak bisa kita jelaskan dengan akal dan bahkan mengatasi akal. Akal lah yang sesungguhnya dibimbing oleh batin kita, oleh kolbu kita. Kalau kolbunya kotor, ya maka produksi pengetahuan itu akan merusak, akan berbahaya ya. Sehingga kita diajarkan azab, apa namanya, adab itu di atas ilmu. Adab ini adalah kontrol terhadap rasa hati. Nah, ini berbeda rasa hati apabila kita misalkan berzikir gitu ya atau beramaliyah. Sekali kita merasakan kenikmatan baca la ilaha illallah eh, yang sedikit ya 165 itu kalau kita tambah itu akan semakin menciptakan rasa yang semakin tajam di mana kita ingin nambah terus dan membuat hati kita semakin tenang, semakin damai, semakin settle. To the point pada di mana kita kadang tidak lagi butuh hal-hal yang sifatnya zohiriah untuk membuat kita merasa cukup, merasa bahagia, merasa senang, merasa tenang itu tadi. Cukup berzikir dan amalia saja. Dan ini bedanya ya. Kalau kita zikir, kita nggak butuh apa namanya mengeruk minyak bumi supaya jadi energi, kemudian memotongi hutan, lahan, hutan jadi kelapa sawit misalkan ya, atau mengonsumsi eh, apa namanya hewan-hewan berlebihan. Jadi tidak bersifat merusak. Namun pada yang sama kita merasa dicukupkan ya hati kita dengan kedekatan, rasa dekat, rasa intim, rasa melekat dengan Allah, dengan Rasul, dengan Guru. Nah, ini yang eh, menjadi pembeda yang kontras antara rasa bad dan rasa zohir tadi yang goflah itu. Nah, kita diajarkan untuk mengasah zauq ini. Nah, zauq ini sesungguhnya juga kan
tujuan gitu kan. Seperti kita makan sesuatu yang makan buah pisang misalkan. Kalau kita makan pisang, tujuan kita sesungguhnya bukan karena pisang itu enak ya. Itu hanya aja, tapi zat gizi yang ada, nutrisi yang ada di pisang itu yang kita butuhkan. Kalau kita makan nasi, ya terutama selain dorongan lapar, ya karena kita butuh karbohidratnya, ya butuh sumber energi, butuh glukosa di situ. Nasinya mau diapakan, direbus, digoreng, atau ditemenin apa ya, tambahan. Nah, tapi yang membuat kita hidup, tubuh kita itu survive, ya karbohidratnya, bukan rasa nasinya. Sama dengan amalia dan zikir. Nah, ketika kita merasa mat, merasa tenang, merasa enjoy, sesungguhnya bukan tujuan kita gitu ya, tetapi yang kita harapkan adalah ridho dari Allah, cahaya dan petunjuk dari Allah yang ditanamkan lewat hati gitu ya. Nah, sementara rasa nikmat, rasa tenang itu adalah tambahan saja, sesuatu yang kita menjadi gemar karena secara batin menciptakan ketenangan, kita gemar melakukannya dan membuat kita lebih otonom ya dari dunia lahun di luar kita. Nah, jadi rasa batin inilah kemudian yang menjadi pengar atau menjadi wadah bagi petunjuk yang Allah berikan sehingga kita kemudian didorong untuk semakin dekat, untuk diberikan eh, ilmu yang kadang tidak bisa kita pahami, tetapi kita tahu harus bagaimana gitu ya. Dan banyak hal yang kadang tidak bisa dijelaskan secara rasional, tapi kita yakin ada sesuatu yang bisa kita lakukan dan itu sesungguhnya petunjuk dan membuat sesungguhnya lebih merdeka ya, lebih otonom tergantung dengan dunia di luar kita. Nah, inilah saya kira tanda Darussalam itu negeri damai di mana kita cukup merasa apa namanya, bilangnya settle ya dengan Allah saja dan tidak bergantung dengan norma-norma, ukuran atau standar bagian yang dibuat oleh orang-orang atau sistem di sekitar yang semakin lama semakin merusak, semakin lama semakin penuh kepalsuan ya. Dan membuat sesungguhnya membuat kita semakin tergantung, membuat kita semakin terjajah. Jadi sekali lagi betapa pentingnya rasa batin ini di mana kita dilatih untuk mempertajam batin, kita dilatih untuk memperluas ya. Dan ini istimewaannya kolbu ini kan seolah-olah tidak ada batas keluasannya ya. Semakin banyak kita amalia, rasa tenang itu makin kuat, makin settle sehingga kemudian pada titik kita kebutuhan kita akan hal-hal yang sifatnya itu sosial, yang apa yang membuat lain di luar itu apa namanya kagum gitu ya, gumun kalau orang Jawa itu istilahnya itu kita biasa saja, tidak gumunan, tidak kagetan, tidak larut dalam senda gurau yang ada di sekitar kita. Dan itu justru buat kita sesungguhnya menjadi manusia yang sesungguhnya karena seperti disampaikan dalam hadis Rasulullah SAW, hati ini inti dari manusia, inti dari keadaan kita sebagai makhluk. Dan hanya lewat hati inilah sesungguhnya kita bisa kembali eh, kepada Allah, bukan dengan aspek-aspek yang sifatnya zohiriyah, bukan sesuatu yang kita cari, bukan kekuasaan, bukan kekayaan, yang kemudian sesungguhnya dijadikan standar oleh manusia untuk mencari kesenangan dan kebahagiaan tadi. Dan tidak ada ujungnya, hanya menciptakan berbagai macam persoalan dan kezaliman. Sekali lagi, itu tentang pentingnya zaub ya. Semoga Allah berkahi semuanya, segalanya selamanya, dan selalu membimbing kita, memberikan petunjuk rasa hati kita agar semakin semakin settle, semakin apa, uh, mutmainah begitu ya, bersama bangsa Abaos. Bi karmati barokah bangsa Abaos. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin.
Kurang maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ustaz Nur Ramlan. Only